Assalamualaikum majikan online. Di misteri kali ini kita akan membahas sebuah kasus seputar teror meneror yang misterius dialami nih sebuah keluarga dengan sebuah plot twist yang bikin kesal. Dimana ini tuh kejadiannya di Blazing Star, kota Strongville, Ohio, Amerika. Seperti kebanyakan perumahan di Amerika ya, kota Strongville sendiri itu adalah kota yang tenang dan juga dikenal sebagai kota yang baik untuk dijadikan tempat tinggal, apalagi buat pensiun. Selain kotanya indah dan aman, di sana juga punya udara yang bagus, tata letak kotanya rapi, dan masih banyak hutan-hutan kecil yang terjaga asri. Enak begitu, nggak gersang kayak di sini. Ya Allah, bikin mumet begitu ya. Boro-boro tenang, ada bunyi zang-zeng, motor ngangengong, bocah-bocah lari sana main layangan segala macam lah, stres kita. Nah, di situ tuh tinggal yang namanya keluarga Plaskovich. Yang mana keluarga ini tuh terdiri dari suami istri. Si istrinya bernama Bruce dan istrinya bernama Melinda. Mereka punya 3 anak, gengs. Anak pertama itu adalah perempuan bernama Anna yang sudah punya laki-laki bernama Jeffrey Skolin. Dan mereka juga dikaruniai 1 baby bernama Aurora. Terus anak keduanya itu cewek ya bernama Megan, dan anak terakhir ini cowok bernama Kelly, di mana Kelly ini tuh memiliki Down syndrome, gengs. Dan semuanya itu numplek tinggal di dalam satu rumah. Rame itu pasti rumahnya. Nah, semula kehidupan dari keluarga ini mah harmonis, bahagia aja. Sampai di tahun 2016, gak lama setelah kelahiran dari cucu pertama mereka si Aurora tadi, tiba-tiba nih ada teror-teror yang bermunculan. Dimana terornya itu datang dari orang-orang misterius nih. Ada 3 pria yang kayak berusaha menyusup ke rumah mereka. Dan hal itu terjadinya berkali-kali. Sampai mereka juga berkali-kali nelpon 911-nya. Tapi setiap kali petugas 911 itu sampai di lokasi, mereka ini gak pernah menemukan adanya tanda-tanda atau hal yang mencurigakan di sekitar rumah tersebut. Nah loh, apakah 3 cowok yang berusaha masuk ke rumah itu orang beneran apa orang bohongan alias gaib lah jadi temen cerita? Sampai pokoknya puncak terornya itu terjadi di bulan Oktober 2017. Karena si nyonya pemilik rumah atau Melinda Plaskovich itu tidak selamat. Nah, apa yang sebenarnya terjadi nih? Kalian pasti akan gregetan sama cerita ini. Pasangan Plaskovich sendiri itu sebenarnya menikah pada tahun 1992, di mana si suami yang Bruce itu adalah seorang akuntan. Sementara Melinda adalah seorang guru SMP yang ngajar seni bahasa sama pelatih untuk tim olahraga volley juga. Yang mana pokoknya Melinda ini disebutkan sudah mengabdi menjadi guru selama 20 tahun. Dan selama dia mengajar, dia dikenal sebagai tipe-tipe guru yang asik, penyabar, dan keibuan. Makanya banyak murid-murid yang suka dan sayang sama dia. Sampai-sampai si Melinda ini semacam menjadi apa ya, panutan gitu untuk orang tua lainnya. Dimana anak orang lain aja tuh murid-muridnya diurusin ya, diajarin, apalagi anak sendiri. Dan memang Melinda ini terkenal telaten banget kalau ngurus yang namanya anak-anak. Terutama anaknya tadi tuh yang mengidap Down syndrome bernama Kelly. Nah, pada saat kejadian di tahun 2016, Kelly ini sudah menginjak 18 tahun. Yang walaupun sedari kecil dia kesulitan untuk berkomunikasi ya, lebih nggak bisa ngomong, tapi Melinda ini selalu ngerti maksud dari anaknya tersebut. Namanya juga emak-emak ke anak sendiri gitu, macam punya telepati biasanya ya. Makanya tadi tuh dibilang si Melinda emang selalu menjadi inspirasi buat para emak-emak lainnya tuh di lingkungannya. Dibilang wah ini tuh tipe-tipe ibu ideal yang punya kesabaran seluas samudra begitu loh. Dengan gambaran keluarga seharmonis dan sebaik itu, rasanya nggak ada alasan ya kalau orang lain tuh bisa sampai benci atau nggak suka sama mereka. Kecuali netizen-netizen yang busuk hati yang bawaannya iri mulu. Abisnya kan netizen-netizen sekarang kayak suka ngata-ngatain orang tuh apa aura maghrib, murahan begitu kan, kagak perawan, kagak apa begitu ya elah, kayak paling bener. Emang aura-aura yang ngatain tuh seterang apa sih? Kagak punya dosa apa bagaimana? Jahat banget jadi orang, gua heran mah. Balik aja ke ceritanya daripada udah kesel duluan, kita belum apa-apa. Nah makanya pas awal-awal keluarga Plaskovich ini tuh dapet teror, mereka bingung juga. Siapa sih orangnya nih yang neror nih dan apa maunya? Salah kita apa? Pokoknya di tahun 2016 itu ceritanya nih, anak pertama mereka yang namanya Anna ternyata hamidun sama pacarnya tuh Jeffrey. Waktu itu status mereka yang masih pacaran. Tapi karena ini bule begitu ya, mereka mah happy-happy aja, kalian jangan bingung. Apalagi buat ayah ibunya si Anna tuh, suami istri Plaskovich yang punya cucu pertama bahagia. Kalau di sini mah Anna udah diruqyah sama emak kita. Tapi orang tuanya Anna nih ya, namanya orang tua, dalam hatinya mereka sebenarnya juga khawatir, takut kalau Anna sama Jeffrey tuh sebenarnya belum siap jadi orang tua. Maksudnya kalau secara dilihat dari segi finansial, Anna sama Jeffrey itu sama-sama belum settle. Anna kerjanya di restoran, terus Jeffrey ini juga kerjanya sebagai teknis di sebuah perusahaan yang
gajinya juga pas-pasan. Makanya sebagai orang tua yang baik, mereka nih bilang, udah nak, kamu sama Jeffrey tinggal aja bareng sama kita dulu. Sementara kalian nih nabung sampai bener-bener bisa ngerasa settle dan hidup mandiri. Ya Ana ditawarin begitu, setuju aja. Ya Jeffrey pun demikian, dia nggak punya pilihan. Perkara katanya si Jeffrey, orang tuanya dia itu sebenarnya nggak setuju kalau dia punya hubungan dengan Ana. Jadi kalau misalkan Ana diboyong ke rumahnya, ke keluarganya Jeffrey maksudnya ya, itu nggak mungkin lah bisa-bisa cekcok mulu itu antara menantu sama menantu sama mertua. Atau kalau lain cerita, dia disuruh nyewa rumah sendiri lah, uangnya belum ada. Jadi ya udahlah numpang di rumah orang tuanya Ana. Tapi setelah beberapa hari si Jeffrey ini tuh pindah ke rumah keluarga Peleskovich, keanehan-keanehan ini mulai terjadi. Pernah nih, di malam hari, ketika di rumah itu cuma ada Jeffrey sama si Ana doang berduaan, dari jendela ruang makan, si Jeffrey ini melihat ada 3 orang misterius yang datang dari arah belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu tuh masih ada kayak tanah lapang gitu, gengs. Yang mana kalau ada orang ya kelihatan banget dong. Jeffrey langsung ngasih tahu Ana, dan Ana takut lah. Itu saha. Gak pernah soalnya si Ana nih selama tumbuh besar di rumah itu, ada orang misterius yang berusaha masuk ke area rumah mereka. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ana langsung nelfon 911. Yang begitu 911 sampai di lokasi, 3 orang misterius tadi itu udah nggak ada. Tapi petugas ya sempat keliling tuh ke area belakang buat nyari. Namun mereka tidak menemukan adanya keganjilan atau tanda-tanda mencurigakan apapun. Akhirnya petugas nih pamit sambil bilang, maaf ya kita belum bisa menemukan apa-apa. Tapi kalau memang nanti nih ada hal-hal mencurigakan lagi, kalian bisa menghubungi kami kembali. Ya udah, polisi pergi kan, cabut kan. Abis itu nggak lama, bapak ibu Peleskovich nih pulang bersama 2 adiknya Ana. Mereka ya kaget semua, karena selama ini lagi-lagi ya nggak pernah ada kejadian aneh macam begitu. Waktu pun berlalu nih, hingga 9 bulan kemudian, Aurora lahir. Ya mereka disebutkan nih dengan kebahagiaan ngurus bayi Aurora. Sampai di November 2016, sebagai besan yang baik ya, bapak ibu Peleskovich ini tuh bilang ke si Jeffrey untuk nawarin orang tuanya Jeffrey makan malam bersama mereka. Maksudnya kan mereka dikasih taunya sama Jeffrey, orang tuanya Jeffrey ini kan nggak setuju ya sebenarnya dengan hubungannya Ana. Tapi kali aja nih setelah ada cucu lahir si Aurora, hati orang tuanya Jeffrey ini bisa luluh begitu kan ngeliat cucu. Tapi sayangnya si Jeffrey bilang tawaran tersebut ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Ya udah, keluarga Peleskovich mau bilang apa. Dan setelah itu, mereka mendapatkan teror kedua. Yang kali ini bukan sekedar orang misterius yang mau masuk perkarangan rumah mereka. Tapi bener-bener udah sampai di depan pintu. Soalnya mereka ini berusaha buat ngebuka pintu rumah. Waktu itu kejadiannya cuma dialami sama Ana yang lagi jagain baby Aurora. Jadi sendirian tuh di rumah. Awalnya dia bilang, dia tuh kayak mendengar ada seseorang yang lagi berusaha untuk membuka pintu rumah. Ya dikira itu antara orang tuanya atau si Jeffrey yang baru pulang. Namun sebelum Ana mau bantuin buka pintu dari dalam, dia kan sempat ngintip dulu tuh lewat jendela. Di situ dia melihat ada sosok orang misterius berbadan besar, memakai penutup wajah terus berpakaian serba hitam yang macem maling, gengs. Sambil gemeteran, si Ana langsung gendong anaknya tuh ke lantai 2, masuk ke kamar, ngunci pintu, ngumpet ya maksudnya, terus nelfon 911. Petugas pun gercep segera datang untuk kedua kalinya nih. Tapi lagi-lagi begitu si petugas sampai, mereka nggak nemu apa-apa. Dan polisi kembali bilang nih kayak, Bu, kami yakin ini kejadiannya pasti membuat ibu ketakutan. Tapi maaf, kami belum berhasil menemukan apapun. Sebaiknya mulai sekarang ibu kunci rapat semua pintu, dan kalau merasa ada yang aneh-aneh nggak beres lagi, udah langsung hubungi kami ya, Bu. Dari situ petugas pun pulang. Dan seperti kejadian yang pertama, abis itu orang tua sama si Jeffrey datang. Mereka semua bingung, ini udah 2 kali kejadian nih. Berarti kemungkinan besar orang-orang misterius ini emang ngincer rumah mereka. Ya mungkin mau ngerampok apa gimana kan? Masuk lagi nih ke tahun berikutnya di Januari 2017. Kali ini, ada seseorang yang mecahin kaca mobilnya Pak Peleskovich yang lagi parkir di depan rumah. Toto udah mecahin, soalnya di dalam tuh ada laptop, jadinya laptop itu diambil. Pelajaran juga nih, kalian jangan naruh barang-barang berharga di dalam mobil ya, rawan banget habisnya kaca dipecahin ya, amit-amit nauzubillah misalnya, jangan sampai ya. Ya karena kejadian itu sempat dong dilaporin ke polisi, tapi lagi-lagi polisi tidak bisa melacak siapa pelaku pembobolan kaca mobil tersebut. Dan berasa kayak deja vu gitu ya, setelah tenang nih beberapa bulan, di Juni 2017, lagi-lagi sewaktu Ana, Jeffrey sama anak mereka tuh lagi di rumah, ada 3 orang misterius yang kembali datang tuh terlihat memasuki pekarangan rumah keluarga Peleskovich. Si Jeffrey nih antara udah gedek tapi takut juga, cuman kan kesel ya, penasaran dia, akhirnya udahlah memutuskan untuk nyamperin ke 3 orang itu. Sementara Ana yang panik kembali nelfon 911. Nah tapi begitu orang-orang itu disamperin sama si Jeffrey, lah pada ngibrit kabur. Karena ini udah kejadian yang ketiga kalinya ya, ada 3 orang misterius yang kagak kapok-kapok begitu ya. Kali ini akhirnya petugas melakukan pencarian besar-besaran, soalnya berarti 3 orang ini cukup berbahaya balik-balik mulu. Karena petugas nih nggak cuma nyari di sekitaran rumah, tapi mereka juga sampai nyari ke seluruh daerah. Sampai tetangga-tetangga ditanyain segala macam, ditelusurin. 1 bulan kemudian, di Agustus 2017, giliran Bu Peleskovich atau Bu Melinda ya, yang lagi ada di rumah bersama Ana dan Aurora. Pas si Bu Melinda lagi asik-asik nimang-nimang cucu begitu ya, tiba-tiba si Ana dengar kayak ada suara kayak
berasalnya tuh dari jendela. Pas Ana ngeliat, udah ada 2 orang nih yang lagi berusaha ngebuka jendela. Ya si Ana refleks langsung teriak, "Maling!" Bu Melinda saat itu yang ada di lantai 2 langsung buru-buru turun untuk ngecek. Dan untuk kesekian kalinya mereka nelfon 911 lagi. Kali ini Bu Melinda yang bilang histeris kayak, "Ada orang yang mencoba masuk rumah kami, tolong, tolong." Namun lagi-lagi, pas petugas datang, orang tersebut ya udah kabur dan nggak ketemu. Gergetan kan? Di bulan berikutnya, bulan September 2017, setiap jam 4:30 pagi, gengs, bayangin, alarm mobilnya Bu Melinda tuh bunyi mulu, kan ngeganggu orang yang lagi tidur. Namanya alarm mobil kan berisik banget, karena emang kayak ada orang yang mau ngebuka paksa mobilnya, macam nyuri mobil. Lah kemarin kan mobilnya si bapaknya tuh dipecahin kacanya, sekarang mobil ibunya tuh kayak mau dipaksa dibuka. Sampai puncak gangguan terornya itu terjadi di tanggal 23 Oktober 2017. Hari itu nih, keluarga besar Peleskovic tuh janjian untuk makan bareng di sebuah restoran namanya Applebee's. Yang mana itu memang restoran tempat si Ana bekerja, kan si Ana kerja jadi pelayan restoran ya. Tujuannya adalah mau membicarakan tentang pernikahannya Ana sama Jeffrey yang rencananya akan digelar beberapa hari setelahnya tuh tanggal 28 Oktober. Jadi sebentar lagi udah mau semingguan doang nih H-7. Lagi-lagi kalian jangan shock begitulah, bukannya punya anak kok belum nikah begitulah, ini kan bule. Di sana beda. Punya anak dulu baru nikah, ya udah di sana banyak begitu ya. Kalau di sini emang bakalan dihujat lagi-lagi sama ibu kita di Rukiah. Karena berat itu adalah zina, astagfirullahaladzim. Nah, berhubung hari itu sebenarnya kan orang-orang dalam keluarga tersebut punya kegiatan masing-masing ya dari pagi. Jadilah mereka nih berangkatnya nggak bareng, tapi langsung udah ketemuan aja kita semua nanti di Applebee's ya, di restoran ya, buat makan malam. Tapi setelah udah pada nyampe nih, nggak tahu kenapa Melinda sama anak nomor 3 yang si Kel itu nggak datang-datang, gengs. Ya Pak Pelekovic atau Bruce itu sempat tuh nyoba nelfonin istrinya, Bu Melinda, tapi nggak diangkat-angkat. Yang sebenarnya hal tersebut tuh membuat Bruce ini khawatir, karena nggak biasanya istrinya seperti ini. Cuma ya masih positive thinking, mungkin lagi nyetir kali ya, jadi nggak ngangkat telepon, susah. Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata Melinda sama Kel ini tetap nggak nyampe-nyampe. Namun berhubung yang lain kan udah pada nyampe ya, berarti ada Bruce, Anna, Jeffrey, Megan, sama Aurora. Ya udahlah, kita mulai makan duluan. Sampai selesai makan, tetap Melinda sama Kel nggak nyampe-nyampe. Ya udah, kan udah selesai nih, Anna yang memang kerja di situ kan masih lanjut kerja ya, bersih-bersih tutup toko. Sementara yang lain ini pulang duluan ke rumah naik mobilnya Jeffrey. Sesampainya di rumah, ternyata mobilnya Bu Melinda tuh ada di sana. Dan kala itu yang bukain pintu adalah si Kel. Loh, berarti dari tadi tuh di rumah kok nggak ngabarin? Tentunya si Bruce ini langsung nyari istrinya dong, Melinda. Namun ternyata di dalam, Melinda sudah dalam keadaan telungkup di lantai dan berdarah. Yang mana terlihat itu disebabkan oleh luka tembakan dan ada bekas luka tusukan juga dengan benda tajam. Jeffrey yang melihat begitu langsung nelfon 911 dengan suara panik yang gemetaran. Sementara Bruce ini juga merasa kecewa banget dengan kejadian tersebut. Karena kan dia merasa sebelum-sebelumnya keluarganya udah berkali-kali nelponin 911 mulu, tapi nggak ada hasil apapun gitu. Petugas tuh tidak menemukan pelakunya hingga berkali-kali kan, udah datang, udah dicari, nggak ketemu. Jadi dalam telepon tersebut terdengar si Bruce ini juga kayak mengutarakan kekecewaannya kepada petugas. Ya singkat cerita, polisi tiba di TKP. Petugas medis ini menyatakan kalau Melinda tidak selamat pada saat itu. Namun tetap ya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Semua anggota keluarga tentunya langsung dimintai keterangan. Dan orang pertama yang dimintai keterangan adalah si Bruce nih, sebagai suami. Bruce bilang nih, pas dia lagi di kantor, istrinya Melinda itu sempat ngechat untuk ngajakin ketemuan di cafe tuh buat dinner. Tapi sebenarnya isi chatnya itu ada yang aneh. Soalnya selama mereka menikah, nggak biasanya istrinya tersebut langsung nentuin tempatnya sendiri kayak, nanti malam ke cafe ini ya. Biasanya tuh, kalau si Melinda kayak ngajakin, dia selalu nelfon Bruce dulu buat diskusi, minta pendapatnya kayak, enaknya nanti janjian di mana ya, cafe ini apa cafe ini ya gitu loh. Namun walaupun di situ chatnya Melinda agak berbeda, si Bruce ya nggak terlalu mikirin gimana-gimana banget. Cuman tadi, kok pas sudah sampai cafe, malah si Melindanya nggak datang, dihubungin kagak bisa, lah aneh. Dan menurut si Bruce juga, keanehan selanjutnya adalah, waktu mereka selesai makan malam dan mau balik ke rumah ya, si Jeffrey ini sempat bilang kayak, bentar ya, saya mau ngisi gas dulu, katanya gitu. Maksudnya kayak mau ngisi semacam tabung LPG refill gitu loh, gengs. Kalau di sana tuh refill. Karena memang dilihat di bagasi mobilnya si Jeffrey tuh ada 5 tabung gas besar. Si Jeffrey bilang kalau tabung gas tersebut tuh baru dia ambil dari rumah orang tuanya pas perjalanan ke restoran tadi. Pertanyaannya, kenapa nggak sekalian ngisi atau nge-refill dulu tadi tuh pas perjalanan? Kok ini malah jadi repot gitu ngisinya malam-malam nih, setelah selesai udah pada makan kan harusnya pulang gitu ya. Cuma ya udah mau gimana lagi, Bruce nunggu aja tuh di restoran jagain Aurora sampai akhirnya si Jeffrey balik lagi jemput mereka dan mereka pulang ke rumah. Pas sampai di rumah, Bruce ini kan tadi ngeliat nih ada mobilnya Melinda terparkir di halaman. Di situ udah feelingnya nggak enak nih. Ini mobilnya ada, berarti si Melinda ada di rumah. Tapi kok dari tadi dikabarin nggak bisa dan nggak ngabarin si Bruce juga. Ada apa-apa nih kayaknya. Dan pas mau masuk, si Kelly tuh yang bukain pintu. Nah di situ si Bruce melihat raut mukanya Kelly udah murung dan sedih. Padahal biasanya setiap kali Bruce datang atau pulang, si Kelly ini selalu semeringah gitu, happy. Dan ternyata jawabannya di dalam Melinda begitu keadaannya.
Sedangkan saat Jeffrey diminta keterangan, menurut versinya Jeffrey nih ya, pas Jeffrey baru mau siap-siap berangkat ke restoran, tiba-tiba aja katanya si Melinda nggak bisa ikut makan malam perkara dia mau ke dokter untuk meriksain kakinya. Jadi kakinya kayak sakit bermasalah gitu loh. Akhirnya makanya si Jeffrey memutuskan untuk berangkat sendiri bareng Aurora. Nah barulah dari situ dia nyempetin ke rumah orang tuanya buat ngambil si tabung-tabung gas tadi. Lah masalahnya kalau Jeffrey tahu keadaannya si Melinda begitu, kakinya sakit bilang nggak jadi datang, kenapa kagak bilang ke Bruce waktu di restoran? Kan si Bruce nyariin Melinda terus. Si Jeffrey kok diam-diam baik begitu? Kan aneh banget. Makanya dari ceritanya Jeffrey, petugasnya kayak emang menemukan banyak kejanggalan. Apalagi dia juga terus mengubah ceritanya katanya dan gak mau mengakui kalau dia pelakunya. Dia justru bilang ke petugas kalau dia curiga dengan Kylie adalah pelakunya. Sebab Kylie adalah satu-satunya orang yang ada di rumah nih bersama Melinda ketika Melinda ditemukan. Yang menurut si Jeffrey, motifnya Kylie itu adalah kesal dan kecewa terhadap ibunya karena lebih menyayangi Aurora dibandingkan Kylie gitu. Jadi semacam cemburu, ada cucu baru nih. Tapi pada akhirnya barang bukti ditemukan dan ya udah si Jeffrey nggak bisa berkelak. Karena di dalam mobilnya dia, petugas menemukan sebuah senjata tajam sama ada celana panjang milik Jeffrey yang masih bersisakan darah dari Melinda. Dicek DNA-nya ya cocok. Dan bukti lainnya ada juga nih pistol dengan sidik jarinya si Jeffrey yang ditemukan di basement keluarga rumah Plaskovich. Ya udah setelah ditunjukkan semua bukti itulah barulah si Jeff mengakui perbuatannya. Dia nggak bisa ngelak lagi dan segera ditetapkan menjadi tersangka. Ternyata ya gengs ya, acara dinner itu tuh emang kan mau membahas mengenai rencana pernikahan antara Jeff sama si Anna. Karena sebelum-sebelumnya si Jeff ini tuh kayak nggak mau nikahin Anna secara resmi. Macam ada aja gitu alasannya, nunda-nunda mulu. Makanya mau dirapatin nih, diobrolin di acara dinner itu. Jadi si Jeffrey melakukan perbuatan itu karena Melinda dibilang terlalu sering nanyain kapan si Jeffrey ini bakal nikahin Anna secara resmi. Karena memang si Jeffrey sebetulnya belum benar-benar siap untuk menikah. Dan orang tuanya Anna juga sempat bilang ke Jeffrey, kalau nanti kamu udah menikah dengan Anna, kamu harus tinggal mandiri ya. Namun ya nggak dibantu lagi nih maksudnya sama si keluarganya Anna. Padahal menurut Jeffrey, kalau buat hidup mandiri, nyewa rumah segala macam kan butuh duit. Sedangkan penghasilannya dia sama Anna tuh masih pas-pasan, belum cukup. Lah kita denger alasannya begitu aja kan kayak, hah? Emang ini tipe-tipe cowok mau kondo. Karena faktanya, orang tuanya Anna itu udah ngebantu Anna sama si Jeffrey tuh banyak banget loh. Mulai dari tadi ngasih tempat tinggal. Karena kan selama mereka numpang di sana, segala kebutuhan ya orang tuanya Anna yang nanggung. Nggak ada kontribusinya si Jeffrey sama sekali. Macam bayar iuran listrik apa gimana. Sampai rencana pernikahan yang akan diadakan itu, yang ngebayarin sewa gedungnya orang tuanya Anna juga. Dengan maksud biar uangnya Jeffrey sama Anna udah kalian tabung aja. Buat nanti setelahnya kan kalian masih punya hidup selanjutnya, hidup berdua, biar mandiri. Begitu loh, kurang baik apa? Emang dasar ini menantu kagak tahu diri aja, benalu jatuhnya. Dasar laki miskin. Dan kemudian akhirnya polisi juga menemukan fakta kalau yang meneror keluarga Plaskovich selama setahun belakangan itu yang nggak lain dan nggak bukan adalah si Jeffrey yang dibantu sama orang-orang bayarannya. Yang bahkan orang misterius yang pernah Anna lihat dulu tuh waktu si Anna lagi sendirian di rumah doang sama si Aurora, yaitu adalah sebenarnya si Jeffrey yang nyamar pakai penutup wajah terus pakai pakaian serba hitam gitu loh, yang tujuannya cuman buat kayak neror bikin stres perkara si Jeffrey ini kesel begitu kan, ada gila-gilanya laki ya. Sama emang mau ngambil beberapa barang-barang biar dia ini punya uang. Fakta lain yang bikin kesel, ternyata orang tuanya Jeffrey tuh bukan nggak setuju hubungan si Jeffrey sama Anna, nggak. Melainkan orang tuanya kagak tahu si Jeffrey ini punya pacar, apalagi punya anak. Jadi anak ini nggak diceritain sama orang tuanya. Lah kan sakit ya. Emang red flag total nih cowok. Iya, serem banget ya. Ih, nggak nyangka ya. Iya. Pada akhirnya, pemakaman dari Bu Melinda itu dilakukan di tanggal 28 Oktober, gengs. Yang mana itu adalah sebenarnya ya, tanggal pernikahannya Anna sama Jeffrey. Kan udah sewa gedung. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, malah menjadi momen duka. Semua orang tentunya sangat sedih dengan kepergian Bu Melinda. Terutama si Kelly, walaupun dia mempunyai Down syndrome, tapi dia tahu kalau ibunya telah tiada. Nah, di persidangan, Anna ini meminta Jeffrey untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Karena menurut Anna, Jeffrey itu adalah seorang pembohong yang manipulatif, egois, dan sadis. Pokoknya orang begitu jangan dikasihani lah, malah harus dijauhi dari masyarakat. Hakim pun sebelum dia menjatuhi hukuman, dia sempat ngomong ke Jeffrey, kalau Jeffrey, kamu emang gak punya hati sama otak. Karena kok bisa-bisanya si Jeffrey nih ya, melakukan semua itu menghabisi mertuanya. Dengan keadaan di situ ada anaknya Aurora dan Kelly juga yang memang tidak bisa ngomong dengan normal. Jadi di mana ceritanya nih ada orang tega melakukan perbuatan keji padahal di situ ada anaknya sendiri yang ngelihat ya, walaupun masih bayi ya, nuraninya itu nggak ada. Ya lebih parah, setelah melakukan itu, Jeffrey kan berarti masih sempat-sempatnya menikmati makan malamnya tuh ke restoran, ngobrol-ngobrol kayak biasa. Macam psikopat bener udah. Ditambah selama persidangan pun Jeffrey ini sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah katanya. Ya udah, alhasil hakim pun mengabulkan tuh permohonannya si Anna kalau Jeffrey akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup.
So itu kan sebuah kasus dari orang yang nggak tahu diri, mau kondo nggak punya hati dan otak. Ada ya orang begitu ya? Ya tapi kalau dipikir-pikir ternyata emang banyak gengs ya. Mungkin memang kalau di sekitar kita ya nggak se-ekstrem membunuh orang gitu ya, jangan sampai. Namun part nggak tahu dirinya itu loh, kayak orang yang makin dibaikin tapi menganggap kebaikan orang tersebut tuh macam jadi kayak kewajiban lama-lama. Maksudnya kayak lu nih bantu orang nih terus-terusan. Sampai lama-lama dianggapnya sama orang tersebut hal itu memang semacam kewajiban kita. Jadinya orang itu tuh minta terus-terusan. Giliran gak dikasih atau gak dibantu lagi, si orang itu malah marah gitu loh. Dan nganggap kayak, lu jahat, lu udah gak bantu lagi lu. Malah dikata-katain, dia yang galak, dia yang marah. Ya kan takut banget ya kalau ada kejadian begitu ya. Makanya zaman sekarang mah hati-hati deh, bantu orang boleh ya, harus malah ya. Namun tadi tuh harus hati-hati aja, maksudnya jangan sampai si orang itu tuh jadi ngelunjak dan nggak tahu diri. Ya udah, terima kasih ya majikan semua ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini mah. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus Mrs. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal